Kaisar Naga Abadi Chapter 4501 Bahasa Indonesia Bab 4501, Terlambat. Mengapa kami tidak bisa pergi? Tapi kamu bisa, Xie Nianxing berkata dengan dingin. King kecil, kenapa kamu? Aku tahu bahwa ras elf sedang dalam bahaya besar saat ini, dan kau tidak ingin kita mengambil risiko bersama-sama. Namun, apakah kita akan merasa tenang jika kau mengambil risiko sendirian? Xie Nianxing berkata dengan mata menyala-nyala saat menatap Lu Ming. Akhirnya, Lu Ming berjalan mendekat tanpa daya dan memegang tangan Xie Nianxing dan Qiu Yue. Baiklah, ayo pergi bersama. Xie Nianxing dan Qiu Yue akhirnya tersenyum. Pada saat ini, telapak tangan Lu Ming tiba-tiba memancarkan rune padat yang merayapi seluruh tubuh Xie Nianxing dan Qiu Yue, menyelimuti mereka di dalamnya. Ini adalah teknik penyegelan yang hebat. Xie Nianxing dan Qiu Yue tidak menyangka Lu Ming akan menyerang mereka. Lu Ming tiba-tiba mengeluarkan jurus penyegelan hebat dan mereka berdua terkejut. Mereka langsung disegel oleh jurus penyegelan hebat itu. Kemudian, Lu Ming mengulurkan tangannya dan mengetuk tubuh Xie Nianxing dan Qiu Yue, menyegel kultivasi mereka. Keduanya membelalakan mata dan melotot ke arah Lu Ming. Lu Ming, apa yang sedang kamu lakukan? Dewa Segudang merasa khawatir. Ya Dewa, aku serahkan mereka berdua padamu. Kalian berdua Ting Dewa di sini. Kata Lu Ming. Saudara Lu Ming, saya ingin pergi. Kata Pao Pao. Kamu tidak diizinkan pergi. Wajah Lu Ming berubah dingin dan suaranya meninggi. Au, Bubbles meratap dengan patuh dan mengerutkan bibirnya, berdiri di samping dan tidak berani bersuara. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Jangan memaksakan diri. Kata Dandan. Dia sangat memahami Lu Ming. Dia tahu bahwa begitu Lu Ming memutuskan sesuatu, tidak ada gunanya bagi orang lain untuk membujuknya. Jangan khawatir. Aku sudah menguasai teknik meniru yang hebat. Orang-orang di Istana Surgawi mungkin tidak dapat menemukanku. Lu Ming berkata. Kemudian, sosoknya melintas dan dia menghilang dari tempat itu. Lu Ming terbang ke arah suku peri dengan kecepatan penuh. Untungnya, ini hanya tepi reruntuhan alam semesta, tidak terlalu jauh dari alam semesta yang sunyi. Setelah beberapa saat, Lu Ming tiba di alam semesta purba, dia telah berubah menjadi seorang pria parubaya. Bukan hanya penampilannya saja yang berubah, bahkan aura sumber kehidupannya pun berubah. Inilah kedalaman teknik meniru yang hebat. Teknik ini dapat meniru benda atau makhluk hidup apapun yang pernah dilihat Lu Ming sebelumnya, bahkan aura sumber kehidupan. Inilah keyakinan Lu Ming. Teknik imitasi hebat menduduki peringkat 3 teratas dari 3.000 teknik rahasia kuno. Teknik ini bukan hanya untuk pamer. Teknik ini benar-benar misterius dan tidak dapat diprediksi. Dengan tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, jika dia menggunakan teknik imitasi hebat, bahkan jika seorang guru surgawi berhubungan dekat dengannya, dia tidak akan mampu melihatnya. Hanya mereka yang berada di alam asal yang mampu melihatnya. Akan tetapi, bagaimana bisa ada begitu banyak kultivator alam asal? Ada lubang cacing di alam semesta purba. Lu Ming mengambil lubang cacing di zona bintang terdekat dan menuju ke suku peri. Beberapa hari kemudian, Lu Ming tiba di zona bintang inti suku peri. Suku elf menempati banyak wilayah bintang, tetapi wilayah bintang tempat planet induk suku elf berada adalah wilayah bintang inti. Itu juga merupakan wilayah bintang tempat suku elf diwariskan selama bertahun-tahun. Wilayah itu memiliki anggota terbanyak dan perkembangan terbaik. Asyik, Lu Ming bagaikan aliran cahaya, mengalir deras ke arah planet induk para peri. Namun, tidak lama kemudian, Lu Ming berhenti di langit di atas sebuah bintang besar. Ini adalah planet yang dihuni oleh para elf, tapi sekarang, planet ini hampir hancur seluruhnya. Melihat planet itu di langit berbintang, seseorang akan menemukan bahwa planet itu telah sepenuhnya berubah menjadi api penyucian. Planet itu ditutupi dengan lubang-lubang besar. Retakan-retakan besar muncul di benua planet itu. Lahar terus menyembur keluar dan asap tebal mengepul. Itu seperti kiamat dunia. Tidak ada lagi makhluk hidup di planet itu. Mayat ada di mana-mana. Mereka semua adalah elf biasa, dan banyak dari tubuh mereka ditelan oleh lahar. Dia sangat marah,
Kemarahan yang tak berujung muncul dari hati Lu-Ming. Kejam sekali. Planet ini hancur. Yang terpenting adalah sebagian besar orang di sana adalah orang biasa dari ras elf. Mereka hanya memiliki kultivasi rendah, tetapi mereka semua terbunuh. Indra spiritual Lu-Ming meliputi seluruh planet dan dia menemukan bahwa tidak ada yang selamat. Ini adalah pemusnahan yang sesungguhnya, bahkan orang-orang biasa pun tidak luput darinya. Biasanya, dalam perang antar ras, negara-negara besar hanya akan membunuh para ahli dari pihak lawan. Mereka tidak akan dengan sengaja membunuh warga sipil biasa. Istana Surgawi, di sisi lain, sedang melakukan pembantaian. Inilah yang dilakukan Istana Surgawi, kekuatan terkuat yang mengendalikan alam semesta. Istana Surgawi, suku manusia surgawi. Mata Lu-Ming berkedip dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Kemudian, sosoknya melesat dan dia meninggalkan tempat itu, terus menuju ke planet induk para elf. Dalam perjalanan, ia melihat beberapa planet peri lagi yang memiliki kehidupan, tetapi semuanya telah hancur. Beberapa planet langsung hancur, dan tidak ada satupun makhluk hidup di sana yang selamat. Kemarahan di hati Lu-Ming semakin kuat dan kuat, niat membunuhnya terhadap suku manusia surgawi juga semakin kuat. Akhirnya, sebuah planet yang sangat besar muncul di langit berbintang di depan. Planet ini merupakan planet asal para peri. Planet induk ras elf mirip dengan planet induk ras naga. Planet ini juga lahir di awal terbentuknya alam semesta. Planet ini kokoh dan abadi, serta belum pernah diledakkan. Namun, dapat dilihat bahwa planet induk para elf itu penuh dengan lubang. Dari kejauhan, orang bahkan dapat melihat retakan besar. Tampaknya telah ditebas oleh pedang Qi, Istana Peri. Dalam sekejap, Lu-Ming menuju ke Istana Peri. Setelah beberapa saat, dia tiba di istana. Istana Peri saat ini sangat berbeda dengan saat Lu-Ming datang dulu. Saat itu, Istana Peri sangat makmur. Pohon-pohon peri kuno ada di mana-mana. Setiap pohon peri kuno tingginya setidaknya 100 mil. Beberapa bahkan tingginya 1000 mil, atau bahkan 10.000 mil. Itu adalah hutan lebat dengan pepohonan kuno, dan banyak sekali elf yang tinggal di sana. Namun sekarang, semuanya hancur. Sekilas, semuanya adalah pohon roh kuno yang telah ditebang, dihancurkan, dan dibakar. Istana peri yang sangat makmur telah menghilang selamanya. Pohon kuno yang besar itu ditutupi dengan mayat para elf. Hati Lu-Ming terus tenggelam. Sudah terlambat. Sepertinya semuanya sudah terlambat, ras elf telah hancur total. Dia masih ingat bahwa ras elf masih berutang padanya sebanyak 100.000 inti kayu elf. Kaisar Peri masih berutang satu syarat padanya. Masa lalunya masih terbayang jelas dalam ingatannya, dan saat dia kembali, kejadian itu sudah lama berlalu. Sua-sua-sua. Tiba-tiba, suara benda pecah di udara terdengar. Banyak sosok terbang dari kejauhan dan mengelilingi Lu-Ming. Mereka berasal dari Istana Surgawi. Beberapa dari mereka berasal dari suku manusia surgawi, sedangkan sisanya adalah prajurit surgawi dan jenderal surgawi dari Istana Surgawi. Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di sini? Jenderal Dewa terkemuka dari suku manusia surgawi berteriak sambil melotot ke arah Lu-Ming. Ada apa? Ini bukan wilayah suku manusia surgawi, jadi apa salahnya aku datang ke sini untuk melihatnya? Lu-Ming menjawab dengan dingin, beraninya kau? Sikap macam apa ini? Beraninya kau berbicara kepada Jenderal Dewa seperti ini? Segera tampar mulutmu sendiri dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Beberapa prajurit surgawi segera berteriak. Para Jenderal Dewa dari suku manusia surgawi mencibir Lu-Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 4502 Bahasa Indonesia Bab 4502 Bab 4501 Kaisar Peri sudah mati. Benarkah begitu? Tatapan mata Lu-Ming dingin. Aura kuat perlahan mulai terpancar dari tubuhnya. Itu adalah aura alam dewa yang surgawi. Begitu aura ini dilepaskan, para prajurit surgawi dan jenderal surgawi tampaknya ditekan oleh puluhan planet. Ekspresi mereka berubah drastis, menjadi agak pucat. Dewa, Dewa Tuhan, itu Dewa Senior. Beberapa prajurit surgawi berteriak ketakutan. Para jenderal dewa dari suku manusia surgawi juga tampak mengerikan, dan mereka tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Master Dewa Senior,
Ini salah paham. Kami pikir Anda adalah penyintas suku elf. Kami akan pergi sekarang. Kata seorang jenderal surgawi dari suku manusia surgawi. Suku manusia surgawi adalah penguasa alam semesta dan menganggap semua ras lain sebagai semut. Namun lain ceritanya jika berhadapan dengan Dewa yang Maha Esa. Seorang guru surgawi sudah merupakan pakar tingkat atas di alam semesta, berdiri di puncak semua kultivator. Bahkan suku manusia surgawi pun harus bersikap sopan terhadap para penguasa surgawi dari ras lain. Satu-satunya pengecualian adalah dewa yang surgawi dari suku manusia surgawi. Dan NBSP, lagi pula, dewa penguasa terlalu kuat. Jika dia bisa membunuh mereka dengan mudah dan masih bersikap sombong di hadapan dewa penguasa, dia akan terbunuh hanya dengan satu serangan telapak tangan. Lebih jauh lagi, suku manusia surgawi tidak akan menyinggung dewa yang surgawi demi beberapa anggota biasa dari suku manusia surgawi. Dapat dikatakan bahwa begitu seseorang menjadi jenderal dewa, statusnya akan benar-benar berbeda. Para jenderal dewa dari suku manusia surgawi hampir mati ketakutan saat mereka melihat aura dewa-dewa Lu-Ming. Salah paham, ini bukan salah paham, aku teman para elf. Lu-Ming berkata dengan dingin. Ekspresi para prajurit surgawi dan jenderal surgawi berubah drastis. Cepat mundur, segera kirimkan berita itu dan suruh para ahli dewa datang. Para jenderal dewa dari suku manusia surgawi bereaksi cepat. Mereka mundur cepat dan berteriak pada saat yang sama. Mundur. Bibir Lu-Ming melengkung membentuk senyum dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menjentikkan jarinya dan puluhan kilatan tombak meledak dari ujung jarinya, melesat ke arah para prajurit surgawi dan jenderal dewa. Puff! Kesenjangan antara prajurit surgawi dan jenderal dewa serta Lu-Ming terlalu besar. Yang terkuat di antara mereka hanyalah kaisar dewa tingkat keempat. Bahkan jika Lu-Ming menyerang mereka dengan santai, mereka tidak akan mampu menahannya. Satu persatu, mereka tertusuk oleh pancaran tombak itu dan mati di tempat. Hanya 3 jenderal dewa suku manusia surgawi yang selamat, tetapi kultivasi mereka telah lumpuh. Tentu saja, Lu-Ming sengaja membiarkan mereka hidup karena ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Jawablah dengan jujur dan aku akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Jika tidak, kau bahkan tidak akan mati. Bagaimana keadaan Kaisar Peri sekarang? Lu-Ming bertanya dengan dingin. Raja Peri sudah mati, dan hanya beberapa peri yang tersebar di seluruh dunia yang masih hidup. Para ahli istana surgawi saat ini sedang memburu kita. Jika kalian berani membunuh orang-orang kami, kalian akan mati cepat atau lambat. Salah satu jenderal dewa manusia surgawi berteriak. Dia tahu bahwa dia akan mati, jadi dia tidak takut. Terlebih lagi, pertanyaan Lu-Ming bukanlah rahasia yang bisa disembunyikan. Oleh karena itu, jika dia mengatakannya dengan lantang, dia bisa memberikan pukulan telak kepada Lu-Ming. Hati Lu-Ming bergetar dan ekspresinya berubah lebih buruk. Jika Kaisar Peri telah tiada, lalu bagaimana dengan Ling Yuwei? Lu-Ming masih marah. Dia terus bertanya, lalu, bagaimana dengan Putri Peri Ling Yuwei? Bagaimana keadaannya? Putri Peri Ling Yuwei, aku tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi kurasa dia dibunuh oleh istana surgawi dalam kekacauan seperti ayahnya. Hahaha, ini adalah akhir dari ras peri jika mereka berani menyinggung istana surgawi. Siapapun yang menyinggung istana surgawi akan menghadapi akhir yang sama. Mereka hanya akan mati, dan kau tidak terkecuali. Jenderal dewa dari suku manusia surgawi tertawa. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Lu-Ming berkata dengan dingin. Dengan jentikan jarinya, semburan energi melesat keluar dan membunuh jenderal dewa dari suku manusia surgawi. Kemudian dia bertanya kepada 2 jenderal dewa manusia surgawi lainnya, dan jawaban yang didapatnya serupa. Mereka hanya tahu bahwa Kaisar Elf telah terbunuh, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang Putri Elf Ling Yuwei. Ini memberi Lu-Ming secercah harapan. Selama mereka tidak menyaksikan kematiannya secara langsung, itu berarti masih ada harapan untuk bertahan hidup. Setelah membunuh 2 jenderal surgawi dari suku manusia surgawi, dia meletakkan cincin penyimpanan mereka ke dalam cincin kekacauan. Tentu saja,
Lu Ming tidak tertarik dengan cincin penyimpanan orang-orang ini. Namun, dia menyimpannya. Sumber daya di dalamnya berguna bagi orang-orang dengan kultivasi rendah. Dia ingin membawa keluarga dan teman-temannya ke dalam Chaos Ring, jadi semakin banyak sumber daya, semakin baik. Seseorang datang. Mata Lu Ming berkedip-kedip. Ada beberapa aura kuat di kejauhan yang melesat ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Alam Dewa Surgawi. Aura suku manusia surgawi. Lu Ming bergumam, tatapannya dingin. Dia tidak pergi, tetapi berdiri diam. Itu hanya seorang kaisar surgawi dan Lu Ming tidak terlalu memikirkannya. Beberapa saat kemudian, beberapa sosok muncul di kehampaan. Mereka semua adalah manusia surgawi yang memiliki rambut emas. Mereka mengenakan baju besi emas dan tampak seperti dewa perang yang perkasa. Begitu mereka tiba, mereka melihat mayat para prajurit dan jenderal dewa, serta Lu Ming, yang berdiri di tengah lapangan. Ledakan, aura yang kuat keluar dari tubuh mereka. Kau membunuh mereka. Salah satu pembudidaya suku manusia surgawi mengarahkan tombaknya ke arah Lu Ming. Tidak buruk, Lu Ming mengangguk acuh tak acuh. Kamu mencari kematian. Mata sang pembudidaya manusia surgawi itu sangatlah dingin. Kalian, para kultivator suku manusia surgawi, hanya tahu cara mengatakan ini. Apakah kalian tidak merasa muak dengan hal ini? Lu Ming berkata dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia menghilang dari tempat asalnya. Saat berikutnya, dia muncul di depan pihak lain dan mencengkeram tenggorokannya dengan satu tangan. Ahli Kaisar Dewa tingkat ketujuh ini seperti anak ayam kecil. Dia terus berjuang di tangan Lu Ming dan sangat tidak berdaya. Matanya dipenuhi ketakutan. Dan EBSCP, dia akhirnya menyadari bahwa orang di hadapannya sebenarnya adalah seorang ahli dewa surgawi. Ya dewa, para pembudidaya manusia surgawi lainnya juga terkejut dan ingin mundur. Apakah aku membiarkanmu pergi? Lu Ming berkata dengan tenang. Para pembangkit tenaga listrik suku manusia surgawi menggigil seolah-olah mereka sedang dicengkeram oleh tangan tak terlihat. Mereka berdiri di sana dengan kaku, tidak berani bergerak. Senior, Istana Surgawi kita memiliki banyak ahli di planet induk klan peri. Tidak ada kekurangan ahli dewa surgawi. Harap berpikir dua kali sebelum bertindak dan pertimbangkan konsekuensinya. Salah satu anggota suku manusia surgawi berkata. Dia sopan, tetapi makna di balik kata-katanya jelas merupakan ancaman. Itu berarti ada banyak ahli dari Istana Surgawi di planet induk para elf. Sebaiknya kau biarkan kami pergi. Kalau tidak, kau akan berakhir dalam keadaan menyedihkan saat para ahli dewa surgawi datang. Lu Ming mencibir dan berkata, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Jawablah dengan jujur. Setelah itu, Lu Ming menanyakan beberapa pertanyaan yang sebelumnya diajukannya. Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah rahasia yang dapat ditutup-tutupi, maka para pembudidaya suku manusia surgawi menjawabnya dengan jujur. Jawabannya hampir sama dengan jawaban yang diterima Lu Ming sebelumnya. Kaisar Elf telah terbunuh, dan mengenai Putri Elf Ling Yue, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mengembuskan, 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 mengembuskan. Lu Ming menjentikkan jarinya dan membunuh semua kultivator suku manusia surgawi. Dia kemudian meninggalkan tempat itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 4503 Bahasa Indonesia Bab 4503, Peri yang Selamat. Selanjutnya, Lu Ming pergi ke planet induk para elf untuk menyelidiki. Benar saja, masih banyak ahli dari Istana Surgawi yang tersisa di planet induk suku elf. Mereka mencari anggota suku elf yang tersisa dan harta karun mereka. Dan EBSCP, tidak ada kekurangan eksistensi dewa yang surgawi di antara mereka. Setiap kali Lu Ming merasakan keberadaan Master Surgawi, dia akan menghindarinya. Jika dia bertemu seseorang di bawah level Master Surgawi, dia akan langsung membunuh mereka. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka telah membunuh ratusan ahli dari Istana Surgawi, termasuk mereka yang berasal dari suku manusia surgawi dan ras lainnya. Hal ini tentu saja tidak dapat disembunyikan, dan hal itu membuat para ahli dari Istana Surgawi di planet induk para elf waspada. Seseorang telah menyelinap masuk, dan itu adalah keberadaan Dewa Surgawi.
Gunakan semua kekuatanmu untuk menangkap orang ini. Bunuh dia tanpa ampun. Ada seorang dewa surgawi di planet induk suku Elf. Pada saat itu, dewa surgawi memberi perintah. Seketika semua ahli di planet induk para elf bertindak dan mengerahkan segenap tenaga untuk menangkap Luming. Tiba-tiba Luming melihat sekelompok ahli dari istana surgawi terbang menuju lautan luas. Planet induk para elf secara alami terbagi menjadi benua dan lautan. Orang-orang di istana surgawi terbang menuju lautan dalam dengan tergesa-gesa. Apakah mereka menemukan sesuatu? Jantung Luming berdebar kencang dan matanya berseri-seri karena harapan. Orang-orang di istana surgawi masih menyelidiki planet induk suku Elf. Ini berarti masih ada orang-orang yang selamat dari suku Elf di planet induk suku Elf. Istana surgawi berusaha sekuat tenaga untuk membunuh mereka demi mencegah masalah di masa mendatang. Kalau begitu, mungkinkah Ling Yue masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat di planet asal para peri? Ini sangat mungkin terjadi. Ikuti mereka. Luming mengaktifkan teknik penyembunyian hebat dan bersembunyi di tanah, mengikuti orang-orang istana surgawi dari kejauhan. Ketika mereka memasuki lautan, Luming memasuki lautan dan mengaktifkan teknik imitasi hebat, mengubah dirinya menjadi seekor ikan dan mengikuti dari dekat orang-orang istana surgawi. Setelah lebih dari 1 jam, sebuah pulau muncul di depan mereka. Pulau ini ditutupi oleh lapisan-lapisan formasi. Dari luar, orang tidak dapat melihat pulau itu sama sekali, hanya udaranya saja. Namun, itu tidak dapat menghalangi pandangan Luming. Dia melihatnya sekilas. Para ahli istana surgawi jelas berada di sini untuk pulau ini. Mereka berhenti di luar pulau dengan senyum dingin di wajah mereka. Sebuah formasi ilusi belaka ingin lepas dari pandangan kita. Sungguh lelucon. Hancurkan formasi. Biarkan para elf merasa putus asa. Biarkan semua orang di alam semesta tahu bahwa ini adalah hasil dari menyinggung istana surgawi. Beberapa orang dari istana surgawi mencibir, lakukan gerakanmu. Pemimpin kelompok ini bukanlah manusia surgawi, tetapi seorang tetua dari ras malaikat. Dan EBSP, ini karena sesepuh malaikat ini adalah seorang dewa-dewa. Malaikat tua itu memberi perintah. Sekelompok orang segera menyerang. Sinar cahaya warna-warni yang indah melesat maju. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit bergetar hebat, dan rune memenuhi udara, memblokir serangan ini. Akan tetapi, hal ini juga menyingkapkan pulau tersebut. Para peri di pulau itu semuanya putus asa. Aku telah ditemukan. Orang-orang dari istana surgawi telah datang. Kita tidak bisa melarikan diri. Surga sedang memusnahkan ras periku. Raungan keputusasaan, kemarahan, dan kesedihan terdengar. Ledakan, 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 di sekitar pulau, formasi-formasi itu terkoyak, memperlihatkan seluruh pulau. Beberapa pembudidaya manusia surgawi berdiri di langit dan menatap para peri yang putus asa di pulau itu dengan ekspresi mengejek. Semakin putus asa para elf, semakin bersemangat pula mereka. Membunuh. Salah satu pembudidaya suku manusia surgawi berteriak saat dia memimpin serangan menuju pulau itu. Orang ini memiliki kultivasi kaisar dewa tingkat ke-9. Suara mendesing. Dari pulau itu, sebuah anak panah melesat keluar dan menembus angkasa, melesat ke arah kultivator suku manusia surgawi kaisar dewa tingkat 9. Kultivator manusia surgawi itu sedikit terkejut. Dia mengayunkan pedangnya ke arah anak panah itu. Dengan suara berdenting, tubuh kultivator manusia surgawi itu bergetar dan dia terpaksa mundur. Senjata suci tingkat dewa. Kaisar dewa tingkat ke-9 dari suku manusia surgawi bergumam dengan tatapan dingin. Di bawahnya, seorang peritua tengah memegang anak panah Zamrud. Peritua ini memiliki basis kultivasi di alam kaisar surgawi tingkat 9. Sebelumnya, ia telah menggunakan senjata surgawi utamanya untuk memaksa ahli kaisar surgawi tingkat 9 dari suku manusia surgawi mundur dengan satu anak panah. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Senjata utama dewa akan menjadi milik kita. Seorang pembudidaya manusia surgawi lainnya berteriak dingin. Baiklah, mari kita serang bersama. Ada beberapa kultivator suku manusia surgawi yang hadir. Mereka semua adalah dewa kaisar tingkat 9. Dengan sekejap,
Mereka bergegas menuju pulau itu. Cepat datang dan bantu aku, sang tetua peri di pulau itu berteriak. Lebih dari selusin elf kuat lainnya berkumpul di belakang sang tetua. Pohon-pohon raksasa muncul di belakang mereka, dan energi spiritual mereka yang besar mengalir ke tubuh sang tetua. Orang tua itu berteriak dan menarik busurnya lagi. Dengung, 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 dengung. Kali ini, ia menarik busurnya 3 kali berturut-turut, dan 3 anak panah melesat bagaikan pelangi yang merobek kekosongan menuju 3 pusat kekuatan suku manusia surgawi. Anak panah melesat di udara dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun ketiga ahli dari suku manusia surgawi berusaha sekuat tenaga untuk menangkis anak panah tersebut, mereka tetap tidak dapat melakukannya dan terlempar kembali. Salah satu dewa kaisar hampir tertusuk dan berkeringat dingin. Yang lainnya yang kultivasinya lebih lemah tidak berani menyerang, karena takut ditembak mati. Kalian boleh pergi, aku akan melakukannya, sang tetua suku manusia surgawi akhirnya berbicara. Sebelumnya dia hanya menonton dengan dingin dari samping dan tidak bergerak sedikitpun. Dan NBSP, lagi pula, dia adalah seorang dewa, dan dia masih peduli dengan statusnya. Jika yang lain bisa menghadapinya, dia tidak akan peduli. Akan tetapi, sekarang setelah yang lain terhalang oleh anak panah, dia tidak punya pilihan selain bergerak. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, Tuan Eugene. Salah satu pembudidaya suku manusia surgawi berkata dengan sopan. Astaga, Eugene, tetua suku manusia surgawi, melangkah maju, dan cahaya suci memenuhi udara. 10 sayap malaikat terbentang di belakangnya, dan tekanan kuat menekan pulau itu. Di pulau itu, semua ekspresi para elf berubah drastis, dan mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Ya dewa, orang tua peri itu berteriak putus asa. Dan EBSCP, di hadapan seorang dewa penguasa, sekalipun mereka memiliki senjata dewa tingkat master, mereka tidak akan ada gunanya. Suku elf, aku beri kalian kesempatan, bunuh diri kalian sendiri. Eugene berkata dengan arogan sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia melompat berdiri seolah-olah pantatnya terbakar. Hal ini terjadi karena cahaya tombak tiba-tiba melesat keluar dari air laut di bawah, dan menuju ke arahnya. Cahaya tombak itu bahkan lebih cepat dari lompatannya yang cepat. Aduh, mata Eugene terbuka lebar, memperlihatkan keengganan dan ketakutan yang mendalam. Lalu, dengan suatu ledakan keras, seluruh tubuhnya meledak, dan tubuh serta jiwanya hancur. Yang lainnya semua tercengang. Eugene adalah dewa tertinggi. Meskipun dia hanya berada di alam dewa tertinggi tingkat pertama, dia tetaplah dewa tertinggi sejati. Dia terbunuh oleh pancaran tombak di laut. Tidak bagus, cepat pergi. Setelah beberapa saat, orang-orang yang tersisa di istana surgawi akhirnya bereaksi. Mereka berteriak ketakutan dan mencoba melarikan diri. Bahkan seorang dewa penguasa pun terbunuh dalam sekejap. Jika mereka tetap tinggal, bukankah mereka hanya mencari kematian? Namun, sudah terlambat. Wus, wus. Di bawah laut, sejumlah besar cahaya tombak terbang keluar. Kaisar Naga Abadi Chapter 4504 Bahasa Indonesia Bab 4504, Berita tentang Ling Yue. Di bawah laut, cahaya tombak itu meledak dan menembus semua ahli yang tersisa di istana surgawi, membunuh mereka semua. Ini, di pulau itu, para peri tercengang, dan NBSP, mengapa tiba-tiba ada tombak cahaya di dasar laut, dan tombak itu sangat kuat, bahkan seorang dewa-dewa malaikat pun terbunuh olehnya. Kekuatan seperti itu benar-benar mengejutkan. Mungkinkah ada seorang ahli dewa dari ras elf yang masih hidup di dasar laut? Astaga, pada saat itu, air laut bergolak dan sesosok tubuh bergegas keluar. Sosok ini tentu saja adalah Lu Ming. Namun, dia tidak kembali ke penampilan aslinya. Dia masih memiliki penampilan seorang pria parubaya. Itu bukan ras peri. Para peri di pulau itu tampak kecewa saat melihat Lu Ming. Dia berharap agar seorang dewa penguasa peri akan selamat, tetapi dia tidak pernah menduga bahwa itu adalah seorang manusia. Namun, mereka segera menekan perasaan aneh di hati mereka. Dengan elf tua sebagai pemimpin, mereka terbang ke arah Lu Ming dan membungkuk dengan hormat.
Saya Hua yang dari klan Elf. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Sama-sama, aku teman Kaisar Elfmu. Ketika aku mendengar berita bahwa Istana Surgawi akan berurusan dengan suku Elf, aku langsung bergegas. Aku tidak menyangka bahwa aku masih akan terlambat selangkah. Lu Ming berkata sambil mendesah dalam-dalam. Hua Yang dan yang lainnya sangat tersentuh. Teman seperti itu langka. Sekalipun musuhnya adalah Istana Surgawi, dia tetap tidak takut dan datang membantu. Dia bahkan membunuh banyak ahli Istana Surgawi di tempat. Jika orang lain, mereka pasti sudah kabur setelah mendengar bahwa musuh itu berasal dari Istana Surgawi. Bagaimana mereka bisa menyelamatkannya? Dia terlalu setia. Hua Yang sedikit terisak dan terus menangkupkan tinjunya. Junior berterima kasih kepada senior atas nama yang mulia. Sayang sekali, sayang sekali. Pada titik ini, wajah Hua Yang menjadi pucat dan dia tidak bisa melanjutkan. Benar sekali, bagaimana kabar saudara Hua Suo? Lu Ming bertanya dengan sengaja. Yang mulia telah dibunuh oleh suku manusia surgawi. Hua Yang berkata dengan sedih dan marah, sial, aku masih terlambat. Oh iya, di mana keponakanku Yue? Lu Ming bertanya, inilah tujuan utamanya, untuk mencari tahu di mana Ling Yue berada. Sang putri seharusnya berada di tanah leluhur para peri sekarang. Aku ingin tahu apakah orang-orang di Istana Surgawi telah menemukannya. Aku harap sang putri baik-baik saja. Hua Yang mendesah, tanah leluhur klan peri, Yue memang baik-baik saja. Lu Ming sangat gembira saat mendengarnya. Dia mengutuk dirinya sendiri karena bersikap bodoh. Tanah leluhur para elf memang tempat yang bagus untuk bersembunyi. Saat itu, dia dan Ling Yue telah berpartisipasi dalam penilaian benih suci dan memasuki tanah leluhur para elf. Lu Ming telah memperoleh 2 benih pohon suci di sana. Dia memberikan 1 kepada para elf dan yang lainnya masih tersimpan di cincin penyimpanannya. Tanah leluhur para elf sangat dibatasi oleh para leluhur para elf. Hanya generasi muda yang bisa masuk, dan sulit bagi generasi tua untuk masuk. Terlebih lagi, jika seseorang memasuki tanah leluhur para elf, mereka akan sangat ditekan, dan kultivasi mereka akan menurun. Mereka bahkan mungkin tidak dapat menggunakan senjata suci mereka. Itu adalah ide yang bagus bagi Ling Yue untuk bersembunyi di tanah leluhur klan peri. Namun, akan sangat berbahaya pula apabila mereka ditemukan oleh para ahli dari Istana Surgawi dan dihalangi dari luar. Terlebih lagi, Istana Surgawi mungkin memiliki cara untuk mematahkan batasan tanah leluhur para elf. Memikirkan hal ini, Lu Ming merasa sedikit cemas. Sekarang, planet induk para elf penuh dengan orang-orang dari Istana Surgawi. Kau tidak punya tempat untuk bersembunyi. Mengapa kau tidak ikut denganku? Aku akan membawamu pergi. Kata Lu Ming, senior, jika kau membawa kami pergi, kami akan menjadi target yang terlalu besar. Aku khawatir kami akan menarik perhatian Istana Surgawi. Sebaiknya kau pergi dan menyelamatkan sang putri. Dialah satu-satunya harapan bagi ras elf. Selama dia masih hidup, ada harapan bagi ras elf untuk bangkit kembali. Kata Hua Yang, jangan khawatir, aku punya harta karun. Kau bisa memasukinya tanpa ketahuan oleh Istana Surgawi. Lu Ming berkata, berencana untuk menempatkan suku elf ke dalam cincin kekacauan. Dengan satu pikiran, pusaran besar muncul di udara. Ini adalah pintu yang dibuka Lu Ming, pintu yang mengarah ke cincin kekacauan. Hua Yang dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum terbang menuju gerbang. Dengan kultivasi Lu Ming, jika dia punya niat jahat, dia tidak perlu bersusah payah dan bisa dengan mudah membunuh mereka. Terlebih lagi, Lu Ming jelas bukan dari Istana Surgawi. Jika dia dari Istana Surgawi, mengapa dia membunuh para ahli Istana Surgawi? Terlebih lagi, dia adalah seorang ahli Dewa Surgawi. Apakah dia mencoba untuk mendapatkan kepercayaan mereka? Mereka jauh dari kualifikasi. Dalam waktu singkat, semua elf di pulau itu telah memasuki cincin kekacauan. Lu Ming membakar mayat para ahli dari Istana Surgawi. Kemudian, dia pergi dengan cepat. Saat ia terbang, penampilan Lu Ming mulai berubah lagi. Pada akhirnya, ia berubah menjadi tetua Divine Master tingkat pertama dari ras malaikat, Yujin. Bahkan auranya pun sama persis. Ini dimaksudkan untuk kenyamanan pergerakan. Benar saja,
Setelah dia berubah menjadi Yujin, gerakannya menjadi tidak terhalang. Bahkan jika dia bertemu orang-orang dari Istana Surgawi, tidak terjadi apa-apa. Mereka bahkan membungkuk kepadanya. Pada saat yang sama, Lu Ming belajar sesuatu yang penting dari orang-orang di Istana Surgawi. Istana Surgawi telah menemukan tanah leluhur klan peri. Mereka juga tahu bahwa Putri Peri Ling Yue bersembunyi di tanah leluhur bersama sekelompok jenius muda. Istana Surgawi telah mengerahkan sejumlah besar ahli dan mengepung pintu masuk ke tanah leluhur para peri. Tidak bagus, ekspresi wajah Lu Ming agak jelek. Istana Surgawi telah menemukannya, dan akan sulit menyelamatkan Ling Yue. Lu Ming segera bergegas ke tanah leluhur para elf. Saat dia bergegas, dia memikirkan tindakan balasan. Setelah melewati lubang cacing, Lu Ming segera tiba di dekat planet tempat pintu masuk ke tanah leluhur para elf berada. Pada titik ini, penampilan Lu Ming mulai berubah lagi. Pada akhirnya, ia berubah menjadi malaikat muda. Bagaimanapun, Yujin adalah dewa yang agung. Kehadirannya terlalu tinggi. Jika dia bertemu dengan kenalan Yujin, Lu Ming takut dia akan mengekspos dirinya sendiri. Jika dia berubah menjadi pemuda malaikat biasa, rasa keberadaannya akan sangat berkurang. Selama dia tidak bertemu dengan keberadaan di alam asal, dia tidak akan terungkap. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di planet tempat pintu masuk ke tanah leluhur para elf berada. Ada sebuah aula besar di planet itu, dan pintu masuk ke tanah leluhur para peri berada di tengah aula tersebut. Pada saat itu, aula itu dikepung. Mereka semua adalah para ahli, prajurit dewa, dan jenderal Istana Surgawi. Sangat kuat, ada eksistensi tingkat Raja Surga. Lu Ming merasakan aura yang sangat menakutkan di atas langit. Dia melirik sekilas dan melihat seorang ahli dari suku manusia surgawi duduk bersila di sana. Aura yang menakutkan itu berasal dari orang ini. Ini bukan pertama kalinya Lu Ming berhubungan dengan seorang penguasa surga. Aura orang ini tidak lebih lemah dari aura penguasa surga. Dan NBSP, selain itu, ada banyak ahli dewa surgawi di daerah itu. Daerah ini sudah dikepung sampai tidak ada setetes air pun yang bisa bocor. Di atas mereka, keberadaan tingkat dewa surga memperhatikan Lu Ming mendekat dan menatapnya dengan dingin. Dia tampaknya tidak menyadari apapun dan mengalihkan pandangannya. Lu Ming diam-diam menghela napas lega, tampaknya pihak lain tidak mengetahui maksudnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4505 Bahasa Indonesia Bab 4505, Rencana Suku Manusia Surgawi. Lu Ming berjalan-jalan seolah tidak terjadi apa-apa, kemudian dia mendekati sekelompok prajurit surgawi dan jenderal dewa. "Kakak, bagaimana keadaannya sekarang?" Lu Ming bertanya kepada seorang prajurit surgawi, yang merupakan seorang malaikat. "Kakak, bagaimana aku harus memanggilmu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, kau tampak asing." Prajurit malaikat itu melirik Lu Ming dan berkata, dia tidak benar-benar curiga pada Lu Ming. Dengan kultivasinya, wajar saja jika dia tidak bisa melihat teknik meniru yang hebat itu. Dia hanya merasa bahwa Lu Ming tidak dikenalnya dan bertanya dengan santai. "Namaku Gabriel, aku telah berkelana di alam semesta dan jarang kembali ke klan elf. Belum lama ini, aku kebetulan berkelana ke wilayah klan elf dan mendengar bahwa Istana Surgawi sedang memusnahkan klan elf yang memberontak, jadi aku segera datang ke sini untuk membantu." Lu Ming menjelaskan, "Oh, jadi begitu, kakak, kamu cukup pintar." Prajurit malaikat itu tertawa dan tidak meragukannya. Itu sebenarnya sangat normal. Ketika Istana Surgawi ingin menghancurkan pasukan pemberontak, jika ada orang dari ras lain yang lewat, mereka biasanya akan datang membantu. Alasan utamanya adalah untuk pamer di depan Istana Surgawi dan memenangkan hati mereka. Sebenarnya, Lu Ming bukan satu-satunya yang melakukan hal ini. Banyak orang yang melakukan hal yang sama. Hal ini berjalan mulus dan tidak ada kekurangan. Biar ku beritahu, ini adalah salah satu tanah leluhur klan peri. Putri Peri Ling Yue dan sekelompok anak ajaib klan peri ada di tanah leluhur. Kata prajurit malaikat, Putri Peri ada di dalam. Kenapa kita tidak masuk saja dan mengalahkannya? Lu Ming bertanya meskipun mengetahui jawabannya. Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, tetapi tanah leluhur klan peri memiliki banyak batasan yang ditetapkan oleh leluhur klan peri.
Hanya generasi muda yang bisa masuk, dan jika yang lebih tua mencoba memaksa masuk, mereka akan diserang oleh batasan tersebut. Bahkan Dewa Surgawi sendiri gagal memasuki tempat itu. Malaikat itu berkata dengan suara rendah, bahkan Raja Surga pun tidak bisa masuk. Lu Ming sedikit terkejut. Dia benar-benar terkejut bahwa batasan di tanah leluhur para elf begitu kuat, bahkan Raja Surga pun tidak bisa masuk. Benar sekali. Menurut penilaian Dewa Surgawi, ada seorang ahli alam asal di antara para leluhur elf. Pembatasan itu ditetapkan oleh seorang ahli alam asal. Pembatasan itu tidak dapat dilanggar kecuali seseorang berada di alam asal. Kata prajurit malaikat. Lalu, apa rencana kalian selanjutnya? Lu Ming terus bertanya. Saya belum tahu. Saya dengar mereka sedang menunggu penguasa surga yang lain. Ketika penguasa surga itu datang, kita akan membahas tindakan penanggulangannya. Sekarang, kita tinggal menunggu saja. Kata prajurit malaikat. Lu Ming mengangguk, tetapi diam-diam dia menghela napas lega. Orang-orang istana surgawi belum menyerbu tanah leluhur klan peri, yang berarti Ling Yue dan yang lainnya masih baik-baik saja. Namun, ada banyak ahli di sini. Tentu saja, Lu Ming tidak dapat mengambil tindakan apapun. Dia hanya bisa menunggu di sini dan mengamati. 1 jam kemudian, tiba-tiba, Lu Ming menatap kehampaan. Kehampaan itu bergetar hebat, beriak seperti air. Kemudian, sebuah sosok muncul dari udara tipis. Tuhan Surgawi. Lu Ming mengerti bahwa Dewa Surga yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya tiba. Salam, Raja Surgawi. Banyak tokoh penting istana surgawi memberi hormat pada Dewa Surgawi. Dewa Langit mengangguk dan melangkah maju. Raja Yechu, bagaimana situasi saat ini? Raja Yechu yang dibicarakannya adalah penguasa langit yang sudah ada di sini sejak awal. Ada batasan yang ditetapkan oleh ahli alam asal di sini. Hanya orang muda yang bisa masuk. Orang yang lebih tua tidak bisa, jadi kami menunggu Anda datang dan membahas tindakan pencegahan kami. Kata Raja Yechu, pembatasan yang dibuat oleh ahli alam asal. Tuhan Surgawi di belakangnya mengerutkan kening. Namanya adalah Yeling Feidu, dan dia juga seorang Dewa Surgawi yang sangat kuat. Benar sekali, pembatasan itu sangat kuat. Pembatasan itu mungkin tidak dibuat oleh satu ahli timbal balik. Pembatasan itu mungkin telah diperkuat oleh beberapa generasi ras elf dan beberapa ahli timbal balik. Kita tidak dapat menerobosnya dengan kekuatan kita. Jika kita mencoba menerobosnya dengan paksa, kita akan berada dalam bahaya. Kata Raja Yechu, para Raja Surga dikenal berada di puncak kekuasaan Dewa yang Maha Esa. Dan NBSP, namun, tidak peduli seberapa kuatnya dia tetaplah seorang dewa. Ada jurang pemisah yang sangat besar antara dirinya dan timbal balik. Dan NBSP, eksistensi alam asal dapat mengendalikan asal dan hidup berdampingan dengan alam semesta, itu bukanlah eksistensi yang dapat ditentang oleh para dewa. Keberadaan di alam asal, bahkan setelah kematian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih memiliki batasan yang mengerikan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh seorang dewa. Terlebih lagi, pembatasan pada tanah leluhur elf telah diperkuat oleh beberapa ahli timbal balik elf, sehingga membuat mereka semakin menakutkan. Lalu, apakah Anda punya tindakan pencegahan? Kata Yeling Feidu. Maksudku adalah melaporkan situasi ini kepada Yang Mulia Surgawi dan meminta salah satu dari mereka untuk maju dan melanggar batasan tersebut. Kata Raja Yechu, ini tidak akan berhasil. Kita akan kehilangan muka jika kita harus merepotkan Yang Mulia Dewa Langit untuk berurusan dengan klan peri yang remeh itu. Yeling Feidu menggelengkan kepalanya, saya tidak punya pilihan. Raja Yechu mendesah. Suku peri hanya menduduki peringkat ke-33 dalam daftar 10.000 suku di tanah tak ternoda. Karena tidak ada ahli timbal balik, Istana Surgawi tidak mengirim satupun tokoh berpangkat terhormat Surgawi untuk menghadapi ras elf. Terlebih lagi, para pemuja Surgawi memiliki tugas-tugas yang setara dengan pemuja Surgawi. Jika mereka menyusahkan pemuja Surgawi karena suku elf, mereka akan benar-benar dipermalukan. Bukankah tanah leluhur hanya terbuka untuk generasi muda? Mengapa kita tidak mengirim beberapa ahli muda dan membunuh para elf yang tersisa? Kata Yeling Feidu, benar juga, kenapa aku tidak terpikir akan hal ini?
Aku salah sebelumnya. Aku begitu fokus untuk menghancurkan batasan, tetapi aku tidak tahu bahwa aku bisa membunuh elf yang tersisa tanpa menghancurkan batasan itu. Raja Yechu sangat gembira. Bukan karena dia bodoh, tetapi karena dia terlalu fokus melanggar batasan tersebut dan tidak memikirkannya. Namun, Ling Yue sangat kuat. Dia menunjukkan 11 bintang kecakapan tempur di kota abadi tertinggi, yang sebanding dengan putra surga dan putri surga. Jika kita ingin membunuhnya, kita harus mengirim putra surga dan putri surga. Kata Yeling Feidu. Itu mudah. Sejak pertempuran di kota abadi agung, Ye Chu Tianji telah mengasingkan diri untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Belum lama ini, dia menerobos ke alam dewa surgawi. Aku akan mengirim pesan kepadanya sekarang dan memintanya untuk datang. Bersamanya, Ling Yue pasti akan mati. Raja Ye Chu tersenyum tipis. Ye Chu Tianji telah berhasil menembus alam dewa surgawi. Haha, hebat sekali. Dengan dia di dekatnya, tidak akan ada yang salah. Yeling Feidu tertawa. Sebelum pertempuran memperebutkan benih asal di kota abadi tertinggi, Ye Chu Tianji dikenal sebagai putra langit terkuat dengan kekuatan tempur 12 bintang. Ini jarang terjadi bahkan dalam sejarah suku manusia surgawi. Sekarang setelah ia berhasil menembus alam dewa surgawi, kekuatan tempurnya bahkan lebih mengerikan. Dengan ia memasuki tanah leluhur klan peri, Ling Yue tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika ia memiliki sayap. Dengan bantuan Ye Chu Tianji dan beberapa ahli muda lainnya, itu cukup untuk membunuh elf yang tersisa. Raja Ye Chu tersenyum, lalu menggunakan giok dewa mimpi untuk mengirimkan suaranya. Kedua dewa langit itu tidak menyembunyikan pembicaraan mereka, dan semua orang mendengarnya. Kamu Chu Tianji, mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Kaisar Naga Abadi Chapter 4506 Bahasa Indonesia Bab 4506, Berantakan dan Memasuki Tanah Leluhur. Ye Chu Tianji benar-benar berhasil menembus alam master surgawi dengan begitu cepat. Lu Ming agak terkejut. Dia, Xian Yanxing, dan yang lainnya hanya mampu menerobos ke alam master surgawi karena bantuan dari susunan surgawi penciptaan dari penguasa istana surgawi. Padahal, baru beberapa tahun berlalu di dunia luar. Tapi itu normal, sebelum memasuki kota abadi tertinggi. Tingkat kultivasi Ye Chu Tianji sudah sangat tinggi. Ia telah mencapai puncak alam dewa kaisar tingkat ke-6. Setelah memasuki kota abadi tertinggi, ia dengan cepat mencapai puncak alam dewa kaisar tingkat ke-9. Setelah beberapa waktu, ia hampir siap untuk menerobos ke alam master surgawi. Setelah pertempuran asal-usul berakhir, Ye Chu Tianji kembali ke istana surgawi. Dengan sumber daya istana surgawi, tidak akan terlalu sulit baginya untuk menerobos dalam beberapa tahun. Apa yang kita lakukan? Lu Ming menampakkan ekspresi khawatir yang mendalam. Jika Ling Yue tidak memiliki peluang yang menantang surga, kultivasinya kemungkinan besar masih berada di alam kaisar dewa tingkat ke-9. Jika dia bertemu dengan Ye Chu Tianji, yang telah melangkah ke alam dewa yang maha kuasa, dia pasti bukan tandingannya, hanya kematian yang akan menunggunya. Ketika Ye Chu Tianji dan yang lainnya masuk, aku juga akan memikirkan cara untuk masuk. Aku harap mereka akan memilihku. Lu Ming merenung dalam hatinya, Lu Ming dan yang lainnya tidak perlu menunggu lama. Sekitar 7 hari kemudian, ada gelombang di kehampaan, dan sekelompok orang menerobos kehampaan dan tiba. Pemimpin kelompok itu mengenakan baju perang emas. Rambut emasnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan tubuhnya memancarkan aura yang cemerlang. Auranya sangat kuat. Pria ini adalah kamu Chu Tianji. Di belakangnya juga ada para jenius teratas dari setiap ras. Ada anggota suku manusia surgawi, suku malaikat, dan suku darah. Mereka semua adalah murid pribadi dari beberapa tokoh penting istana surgawi. Namun, Ye Chu Tianji adalah satu-satunya yang berada di tingkat kaisar. Faktanya, di antara generasi muda klan peri, Ling Yue adalah satu-satunya yang sulit dihadapi. Yang lain mudah dihadapi. Cukup memiliki Ye Chu Tianji. Setelah Ye Chu Tianji tiba, dia memberi hormat kepada dua dewa surgawi. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Bawakan aku kepala para elf. Raja Ye Chu memerintahkan. Jangan khawatir, penguasa surga.
Aku akan segera membawakan kepala para elf yang tersisa kepadamu. Ye Chu Tianji sangat percaya diri. Seolah-olah dia telah pulih dari keterkejutan pertempuran di kota abadi tertinggi. Kemudian, dengan Ye Chu Tianji sebagai pemimpin, mereka berangkat menuju tanah leluhur klan peri. Selain kelompok Ye Chu Tianji, dia tidak memanggil siapapun lagi. Kali ini, Lu Ming sedikit cemas. Raja Surgawi, harap tunggu. Lu Ming segera memanggil. Kedua dewa surgawi itu mengernyit sedikit. Apa itu? Kata Raja Ye Chu. Raja Surgawi, aku ingin memasuki tanah leluhur ras elf bersama Tianzi dan yang lainnya untuk membunuh anggota ras elf yang tersisa. Tolong izinkan aku melakukannya, Raja Surgawi. Lu Ming berkata, dengan hormat. Kamu baik hati, pergilah. Raja Ye Chu melambaikan tangannya dengan santai. Dia tidak peduli pada junior dari ras malaikat. Ye Chu Tianji tidak berekspresi. Dia sama sekali tidak peduli dengan Lu Ming. Menurutnya, Lu Ming hanyalah seorang malaikat yang dibutakan oleh keserakahan. Dia telah melihat banyak orang seperti dia. Tak masalah kalau mereka mengikutinya. Satu lebih atau kurang satu tak akan membuat perbedaan. Terima kasih, Dewa Surgawi. Lu Ming berpura-pura gembira lalu bergabung dengan tim Ye Chu Tianji dan yang lainnya. Ayo pergi. Ye Chu Tianji melambaikan tangannya, dan memimpin kelompok itu ke pintu masuk tanah leluhur para elf. Mereka memasuki pintu masuk satu demi satu, dan pada saat berikutnya, mereka telah tiba di tingkat pertama tanah leluhur. Ini dia lagi. Aku tidak menyangka akan datang ke tanah leluhur para elf dengan cara seperti ini. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Tidak ada bedanya dengan terakhir kali dia datang. Masih ada kekuatan penekan yang kuat di sini. Demikian pula, orang bisa melihat menara-menara batu di kejauhan, yang menekan beberapa roh jahat yang menakutkan. Menurut informasi yang kami peroleh, tanah leluhur para elf memiliki total 9 lantai. Sisa-sisa para elf mungkin berada di lantai bawah, tetapi kita tidak boleh lengah. Mereka mungkin bersembunyi di lantai pertama. Berpencar dan cari. Segera laporkan kepadaku begitu kalian menemukan berita tentang sisa-sisa para elf. Kata Ye Chu Tianji, ya, setelah itu, semua orang bubar dan pergi ke segala arah. Lu Ming mengikuti beberapa dari mereka dan menuju ke timur. Setelah terbang pada jarak tertentu, Lu Ming melancarkan gerakannya. Wus, wus. Lu Ming menggunakan jari-jarinya sebagai tombak dan menunjuk beberapa kali. Beberapa pemuda itu tidak menyangka Lu Ming akan tiba-tiba menyerang dan tidak waspada sama sekali. Bahkan, meskipun mereka waspada, mereka tidak dapat menahan serangan Lu Ming. Mereka langsung ditembus oleh kekuatan jari Lu Ming dan tewas di tempat. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming membakar tubuh mereka dan mengumpulkan cincin penyimpanan mereka. Dalam sekejap, ia meninggalkan tempat itu dan menuju pintu masuk terdekat. Ada 9 persimpangan dari tingkat pertama ke tingkat kedua. Lu Ming pernah ke sana sekali dan sangat mengenal tempat ini. Ia mengenal jalan-jalan di sana dan menemukan pintu masuk terdekat dengan mudah. Ia kemudian memasuki lantai 2. Lu Ming berspekulasi bahwa Ling Yue dan yang lainnya seharusnya tidak berada di beberapa level pertama. Mereka seharusnya berada di level selanjutnya, atau bahkan level ke-10. Tempat itu adalah yang paling aman. Saat itu, Ling Yue telah menyatu dengan energi pohon induk, dan garis keturunan perinya menjadi sangat kuat. Kemudian, dia juga menyerap setetes air mata abadi 5 elemen. Kekuatan garis keturunan perinya dapat dikatakan telah mencapai yang tertinggi dalam sejarah klan peri. Garis keturunan elf dapat menekan roh jahat di tanah leluhur elf. Ling Yue dapat bergerak bebas di tanah leluhur para peri. Terlebih lagi, Lu Ming telah memberitahu suku elf tentang formasi manik-manik roh jahat. Formasi manik-manik roh jahat juga dapat menahan roh-roh jahat. Tidak sulit bagi Ling Yue dan yang lainnya untuk mencapai level terakhir. Oleh karena itu, Lu Ming tidak berhenti di beberapa level pertama. Sebaliknya, ia terus maju ke beberapa level berikutnya. Jika penduduk Istana Surgawi ingin memasuki tingkat berikutnya, mereka harus menemukan pintu masuknya terlebih dahulu. Karena Lu Ming familiar dengan rute itu, tentu saja dia jauh lebih cepat daripada orang-orang dari Istana Surgawi. Tingkat kedua,
tingkat ketiga, tingkat keempat. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di tingkat ketujuh. Kekuatan penekan tingkat ketujuh sudah sangat kuat. Namun, itu tidak memengaruhi Lu Ming sama sekali. Di masa lalu, kekuatan pembatasan di sini tidak berpengaruh pada Lu Ming. Sekarang, kekuatan pembatasan Lu Ming jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Secara alami, itu tidak akan terpengaruh. Ketika mencapai tingkat ketujuh, Lu Ming tidak terburu-buru untuk naik ke tingkat ke-8. Sebaliknya, ia mulai menjelajah. Dia takut Ling Yuwei dan yang lainnya berada di lantai 7 dan akan melewatkannya. Gah gah gah, teriakan melengking terdengar dan awan gelap terbang ke arah Lu Ming. Itu adalah roh jahat, sekelompok besar roh jahat menerkam Lu Ming. Ledakan, aura yang kuat keluar dari tubuh Lu Ming. Lu Ming telah menggunakan teknik imitasi hebat untuk meniru aura garis keturunan kerajaan elf. Begitu roh-roh jahat merasakan aura ini, mereka menjadi sangat takut hingga lari terbirit-birit, tidak meninggalkan seorang pun. Sosok Lu Ming terus-menerus berkedip di lantai 7. Dia mencari di seluruh lantai 7 tetapi tidak menemukan jejak Ling Yuwei dan yang lainnya. Lu Ming kemudian pergi ke tingkat ke-8. Di lantai 8, masih belum ada tanda-tanda Ling Yuwei dan yang lainnya. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di tingkat ke-9. Kaisar Naga Abadi Chapter 4507 Bahasa Indonesia. Bab 4507, Bab 4507 Kemarahan Para Elf. Di lantai ke-10 tanah leluhur para peri, sesosok cantik berdiri di depan pohon yang layu. Sosok ini adalah putri peri Ling Yuwei. Pohon besar ini adalah pohon induk dari benih suci. Lu Ming telah memperoleh 2 benih pohon suci dari tempat ini. Setelah itu, Ling Yuwei bahkan menggunakan pohon ibu surgawi untuk melengkapi evolusi garis keturunan, tetapi pohon ibu surgawi juga layu karenanya. Namun, setelah bertahun-tahun, beberapa bagian pohon induk yang layu itu tumbuh lagi. Di sekitar pohon induk, ada beberapa peri muda. Mereka memandang Ling Yuwei tetapi tidak mengganggunya. Ling Yuwei menatap pohon induk dengan linglung. Adegan petualangannya bersama Lu Ming di tanah leluhur para elf muncul kembali di benaknya. Lu Ming, ini semua karenamu. Ini semua karena kau berbohong padaku. Ini semua karena kau menyamar sebagai Mu Yun sehingga klan elf kita mengalami bencana besar. Kau menyebabkan ayah terbunuh, dan bibi. Saat memikirkannya, air mata Ling Yuwei terus mengalir dan tubuh halusnya bergetar. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tenang. Namun, aku tahu kau tidak bermaksud begitu, tetapi seharusnya kau memberitahuku lebih awal. Kau seharusnya tidak berbohong padaku. Mengapa aku jadi banyak berpikir? Mungkin, orang-orang dari Istana Surgawi akan segera datang ke sini. Kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Ling Yuwei mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, Ling Yuwei mendengar panggilan lembut. Suaranya jernih, dalam, dan menarik. Tubuh Ling Yuwei gemetar saat mendengar suara itu. Suara itu begitu familiar baginya. Itu adalah mimpi yang tidak akan pernah dilupakannya. Itu suara Lu Ming. Namun, bagaimana Lu Ming bisa ada di sini? Bahkan jika Lu Ming tahu bahwa dia ada di sini, Istana Surgawi telah mengepung bagian luar tanah leluhur. Bagaimana Lu Ming bisa masuk? Itu ilusi. Pasti ilusi. Ling Yuwei, Lu Ming adalah alasan utama mengapa klan elf dimusnahkan. Mengapa aku begitu kecewa? Aku masih merindukannya. Dia seharusnya menjadi musuhmu. Ling Yuwei menggelengkan kepalanya kuat-kuat, mengira dirinya sedang berhalusinasi. Tetapi pada saat ini, para elf lainnya mulai berteriak. Siapa dia? Bagaimana kamu bisa masuk? Mu Yun? Bukan, ini Lu Ming, ini Lu Ming. Lu Ming, kamu masih berani datang ke sini. Mendengar teriakan itu, hati Ling Yuwei bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap langit. Kemudian, dia melihat sosok muda dan tampan berdiri di udara, menatapnya dengan tenang. Jantungnya mulai berdetak semakin cepat. Pada saat yang sama, kemarahan, kebencian, kerinduan, dan emosi lainnya bercampur menjadi satu, membuat Ling Yuwei sedikit linglung sejenak. Yuwei,
Aku terlambat, Lu Ming berkata sambil berjalan menuju Ling Yuwei. Dia tidak menemukan jejak Ling Yuwei dan yang lainnya di 9 lantai pertama, jadi dia datang ke lantai 10 untuk mencari. Seperti yang diduga, Ling Yuwei dan yang lainnya ada di lantai 10. Dengan tingkat kultivasinya, tidak ada seorang pun dari klan peri yang memperhatikannya ketika dia muncul di atas Ling Yuwei dan yang lainnya. Mereka hanya memperhatikannya ketika dia berbicara. Lu Ming, berhenti, jangan mendekati sang putri. Ini semua karenamu sehingga suku elf kita diserang oleh istana surgawi dan berakhir dalam keadaan seperti ini. Kau masih berani datang ke sini. Kau sedang mencari kematian. Saudara-saudari, mari kita bunuh orang ini dan balaskan dendam untuk Yang Mulia dan para elf yang tak terhitung jumlahnya. Para elf lainnya sangat marah dan menganggap Lu Ming sebagai musuh terbesar mereka. Satu demi satu, mereka membentuk busur tempurnya, memasang anak panah, dan menembakkannya. Dalam sekejap, ratusan anak panah ditembakkan ke arah Lu Ming. Mereka semua adalah para jenius dari ras elf. Beberapa dari mereka telah memasuki kota abadi tertinggi dan sangat kuat. Mereka telah mencapai alam Tirk surgawi. Namun, hanya ada beberapa dari mereka. Sebagian besar dari mereka masih berada di alam kaisar surgawi. Di mata Lu Ming, tingkat kultivasi seperti itu tidak ada apa-apanya. Lu Ming mengulurkan tangannya dan meraih udara. Seketika, langit dipenuhi bayangan cakar. Ketika bayangan cakar menghilang, ratusan anak panah itu semuanya berada di tangan Lu Ming. Dia meremasnya kuat-kuat, dan dengan suara, bang, ratusan anak panah itu meledak, berubah menjadi energi dan menghilang. Orang-orang istana surgawi tidak membunuhnya, tetapi datang untuk berurusan denganku. Apakah ini yang mampu kamu lakukan? Lu Ming berkata dengan dingin. Kita harus membunuh orang-orang istana surgawi, tetapi kamu juga harus membunuh mereka. Benar sekali. Kaulah yang berpura-pura menjadi penggembala awan dan terlibat dengan kami. Itulah sebabnya istana surgawi iri padamu. Kejeniusan ras elf meraung. Lu Ming terdiam. Orang-orang dari klan peri benar. Dia memang orang yang telah menyebabkan klan peri menderita bencana besar seperti itu. Dia tidak dapat membantah ini. Putri, bunuh dia. Benar sekali, kita harus membalaskan dendam yang mulia. Para elit klan peri berteriak, tubuh halus Ling Yuwei bergetar, dan matanya menampakkan perjuangannya. Namun, pada akhirnya, dia berteriak dan mengaktifkan keterampilan rahasia asalnya. Sebuah busur besar mengembun dan kekuatan yang kuat dituangkan ke dalamnya. Itu mengembun menjadi anak panah dan diarahkan ke Lu Ming. Lu Ming berbalik dan menghadap Ling Yuwei. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatapnya dengan linglung. Lu Ming, apa yang kamu lakukan di sini? Ling Yuwei bertanya, tubuh halusnya sedikit gemetar, tatapannya tampak lebih rumit. Aku di sini untuk membawamu ke tempat yang aman, kata Lu Ming. Omong kosong. Tanah leluhur dikelilingi oleh istana surgawi. Bagaimana kau bisa membawa kami keluar? Itu omong kosong belaka. Putri, lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Benar sekali. Aku menduga dia sudah bergabung dengan istana surgawi. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memasuki tanah leluhur ketika dikelilingi oleh istana surgawi? Kata-kata itu mengejutkan semua peri. Memang, pintu masuk ke tanah leluhur dikelilingi oleh istana surgawi. Ada banyak orang kuat di istana surgawi. Bagaimana Lu Ming bisa masuk? Dia masih tampak aman dan sehat. Ini tidak normal. Mungkinkah Lu Ming benar-benar telah bergabung dengan istana surgawi? Semakin mereka memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Ini pasti rencana jahat istana surgawi. Mereka ingin menipu kita. Benar sekali. Tanah leluhur dijaga ketat oleh para leluhur klan peri. Bahkan para ahli dewa-dewa tidak bisa masuk. Orang-orang istana surgawi tidak bisa masuk. Dia ingin menipu kita. Kita tidak bisa dibodohi. Pria ini punya ambisi seperti serigala. Dia tidak hanya menghancurkan klan peri kita, tetapi dia juga ingin memusnahkan kita. Putri, kamu tidak boleh bersikap lemah lembut saat menyerang. Jika kita tidak membunuh orang ini, suku elf kita akan benar-benar musnah. Beberapa elf berteriak. Awalnya, beberapa elf mempercayai Lu Ming. Lagi pula,
Luming pernah membawa benih pohon suci untuk para elf di masa lalu. Namun, sekarang setelah para elf lain mengatakan ini, mereka merasa itu masuk akal. Mereka sangat marah. Salah satunya adalah Ling Yue. Luming, aku akan membalaskan dendam ayahku. Ling Yue berteriak dan melepaskan tali busur di tangannya. Sebuah anak panah melesat di udara dan melesat ke arah dada Luming. Luming berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tidak berniat menghindar. Kecepatan anak panah itu terlalu cepat. Dalam sekejap, anak panah itu sudah dekat dengan Luming. Melihat anak panah itu hendak mengenai Luming, Ling Yue tak kuasa menahan kepanikan dan berteriak, "Luming, minggir." Kaisar Naga Abadi Chapter 4508 Bahasa Indonesia. Bab 4508, Bab 4508 diselesaikan sementara. Ling Yue berteriak pada Luming agar minggir. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya, mencoba menangkap anak panah itu. Namun, sudah terlambat. Anak panah itu terlalu cepat, dan tidak ada jalan kembali. Bagaimana Ling Yue bisa menangkapnya dengan mudah? Aduh! Anak panah itu mengenai dada Luming, menembus jantungnya, dan keluar dari punggungnya. Luming terpaksa mundur beberapa langkah karena kekuatan anak panah yang dahsyat itu. Ling Yue tercengang, begitu pula anggota klan elf lainnya. Tak seorang pun menduga anak panah itu akan mengenai sasarannya. Luming, kenapa kau tidak menghindarinya? Ling Yue berkata dengan suara gemetar. Berdasarkan pemahamannya tentang Luming, dia pasti bisa menghindari anak panah tadi. Namun, Luming jelas tidak berniat menghindar sekarang. Dia sengaja membiarkan anak panah itu mengenai dirinya. Aku pantas mendapatkan anak panah ini. Kau benar, aku telah melibatkan suku elf. Lagi pula, yang penting kamu senang, tidak masalah kalau ditembak 10 atau 100 kali. Luming menghela napas dan melanjutkan. Luming. Suara Ling Yue bergetar dan matanya dipenuhi emosi yang rumit. Awalnya, dia mengira akan membenci Luming. Namun, ketika dia melihat Luming secara langsung, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak membencinya. Yue, ikutlah denganku. Kita tidak bisa membiarkan klan peri mati begitu saja. Bersamamu, masih ada harapan bagi klan peri untuk bangkit kembali. Kata Luming. Luming, kamu benar-benar tidak bergabung dengan Istana Surgawi. Kata Ling Yue. Gadis konyol, tentu saja tidak. Aku memiliki tubuh terlarang, dan aku telah menjadi musuh bebuyutan Istana Surgawi sejak aku lahir. Mengapa aku harus bergabung dengan mereka? Luming meninggikan suaranya agar semua orang mendengarnya. Lalu, bagaimana kau bisa masuk? Salah satu jenius peri bertanya. Jika kau ingin tahu, aku akan memperlihatkannya padamu. Luming menatap para jenius dari klan elf. Penampilan dan auranya berubah dengan cepat. Saat berikutnya, Luming telah berubah menjadi Ling Yue. Benar saja, Luming telah menggunakan teknik imitasi hebat dan berubah menjadi Ling Yue. Bahkan aura sumber kehidupannya pun persis sama. Kamu, semua orang tercengang, termasuk Ling Yue. Tidaklah sulit untuk mengubah penampilan seseorang, tetapi sulit bagi setiap orang yang hadir untuk melakukannya. Namun, bahkan aura sumber kehidupannya sama dengan Ling Yue. Bagaimana dia melakukannya, sungguh tidak dapat dipercaya. Pandangan semua orang beralih antara Ling Yue dan Luming. Mereka tidak bisa memastikan apakah mereka asli atau palsu. Kemudian, penampilan dan aura Luming berubah lagi. Ia berubah menjadi seorang jenius dari klan elf. Penampilan dan aura sumber kehidupannya sama persis dengan orang itu. Setelah itu, Luming berubah menjadi seorang pemuda malaikat. Aura sumber kehidupannya juga berubah menjadi aura malaikat. Jika mereka tidak mengetahui identitas asli Luming sebelumnya, semua orang akan mengira bahwa Luming adalah seorang malaikat. Pada akhirnya, Luming berubah kembali ke penampilan aslinya. Keterampilan rahasia ini adalah salah satu dari 3 keterampilan rahasia teratas di antara 3.000 keterampilan rahasia kuno yang hebat. Ini disebut keterampilan meniru yang hebat. Dengan keterampilan rahasia ini, seberapa sulitkah bagi saya untuk masuk? Kata Luming. Orang-orang dari suku elf terdiam. Mereka setuju dengan pernyataan Luming. Ya,
Dengan teknik yang demikian hebatnya, Lu Ming benar-benar mampu berubah wujud menjadi klan surgawi, klan malaikat, dan seterusnya dan masuk secara terbuka. Terlebih lagi, tubuh terlarang dan istana surgawi memang musuh bebuyutan. Hal ini diakui secara terbuka di alam semesta. Bagaimana mungkin Lu Ming mengandalkan istana surgawi? Sebelumnya, mereka hanya berpikir seperti itu ketika melihat kemarahan Lu Ming. Sekarang setelah mereka tenang, mereka tahu bahwa Lu Ming tidak punya niat jahat. Mungkin dia benar-benar datang ke sini untuk menyelamatkan mereka. Namun, Lu Ming dapat mengubah penampilan dan aura sumber kehidupannya, tetapi yang lainnya tidak. Bagaimana Lu Ming akan mengeluarkan mereka? Terlebih lagi, ras elf memang terlibat dengan Lu Ming. Hampir mustahil bagi mereka untuk menghilangkan rasa tidak suka mereka terhadap Lu Ming secepat itu. Aku tahu kau menyalahkanku dan ingin membunuhku. Tentu, aku akan menunggumu jika kau ingin membunuhku di masa depan, selama kau memiliki kemampuan. Namun, jangan lupa bahwa tidak banyak orang yang tersisa di suku elf. Jika kau tidak ikut denganku dan mati di tangan istana surgawi, suku elf akan benar-benar dimusnahkan. Kau adalah harapan terakhir suku elf, kau mengerti. Lu Ming berkata dengan keras. Sejujurnya, dia benar-benar tidak peduli dengan para elf ini. Bahkan jika orang-orang ini ingin membalas dendam padanya di masa depan, apa yang harus dia takutkan? Setelah sampai di alamnya saat ini, visi dan pandangan hidupnya sudah sangat tinggi. Lawan-lawannya saat ini adalah para ahli timbal balik dari istana surgawi. Sekalipun para peri itu ingin membalas dendam padanya di kemudian hari, mereka tidak akan mampu menyentuh sehelai pun rambutnya. Tentu saja, jika orang lain ingin membalas dendam padanya setiap hari, Lu Ming tidak akan peduli untuk menyelamatkan mereka meskipun mereka lemah. Meskipun begitu, dia masih merasa sedikit bersalah terhadap ras elf. Alasan lainnya adalah demi Ling Yue. Mendengar perkataan Lu Ming, para jenius ras elf menjadi gempar. Ya, meskipun mereka tidak takut mati, mereka masih harus mempertimbangkan kelangsungan ras elf. Jika mereka semua dibunuh oleh istana surgawi, suku peri akan tamat. Bagaimana mereka bisa menghadapi para elf yang telah tewas dalam pertempuran? Bagaimana dia bisa menghadapi Kaisar Elf Ling Huasuo dan yang lainnya? Sekalipun kami percaya padamu, bagaimana kau akan membawa kami keluar? Akhirnya, seorang jenius muda berkata, aku punya harta karun yang bisa membentuk dunia di dalamnya. Kau bisa memasukinya, dan aku akan berubah menjadi wujud manusia surgawi. Lalu, aku bisa meninggalkan tempat ini dengan mudah. Kata Lu Ming, sebenarnya ada harta karun yang dapat membentuk dunianya sendiri. Para elit klan elf semuanya terkejut dan iri. Harta karun yang dapat membentuk dunianya sendiri tidaklah langka di Ciliokosem kecil dan dapat dengan mudah dilihat. Dunia kecil, baik itu hukum atau ruang, semuanya tidaklah sempurna dan stabil. Oleh karena itu, sangat mudah untuk menumbuhkan harta karun yang dapat membentuk dunianya sendiri. Bahkan dapat mengembangkan dunianya sendiri. Akan tetapi, orang semacam ini akan menyatu dengan alam semesta purba begitu mereka tiba di alam semesta purba, karena tingkatnya terlalu rendah. Di alam semesta purba, terlalu sulit untuk memurnikan harta yang dapat membentuk dunianya sendiri. Itu sangat, sangat sulit, dan dapat dikatakan sangat langka. Selain cincin kekacauan, Lu Ming belum melihat harta karun lain yang dapat membentuk dunianya sendiri sejak ia datang ke alam semesta purba. Cepatlah masuk. Jika Yang Mulia dari Istana Surgawi datang, kita tidak akan bisa pergi meskipun kita ingin. Lu Ming berkata. Dia melambaikan tangannya dan pusaran besar muncul di langit. Para pembudidaya suku manusia surgawi saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Ayo pergi, pergilah bersama Lu Ming, kita harus tetap hidup. Pada saat ini, Ling Yuwei berbicara. Ayo pergi. Kata-kata Ling Yuwei akhirnya membuat para elit klan peri mengambil keputusan. Mereka semua bergegas ke lubang hitam. Dalam sekejap mata, mereka semua telah memasuki cincin kekacauan. Ling Yuwei menatap Lu Ming dengan ekspresi rumit. Dia mengangkat kakinya dan hendak berjalan menuju pintu masuk cincin kekacauan. Yuwei, tunggu. Lu Ming memanggil. Tubuh mungil Ling Yuwei bergetar sedikit,
dan dia berhenti. Kaisar Naga Abadi Chapter 4509 Bahasa Indonesia. Bab 4509, Kamu dan Aku. Wah, Lu Ming mengaktifkan kekuatan terlarang dan menghancurkan anak panah di dadanya. Lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dan EBSCP, setelah mencapai alam dewa-dewa, energi terlarangnya telah meledak, konstitusinya menjadi lebih mengerikan, dan vitalitasnya menjadi lebih kuat. Cedera kecil tidak berarti apa-apa, tetapi dapat pulih dengan cepat. Lu Ming melangkah maju dan berjalan ke arah Ling Yuwei. Saat dia sampai di sana, luka di dadanya sudah sembuh. Ling Yuwei menatap Lu Ming dengan tatapan yang rumit. Dia gugup dan penuh harap. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Lu Ming telah melibatkan suku elf, dia dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi Lu Ming. Lu Ming berjalan di depan Ling Yuwei dan mata mereka bertemu. Jantung Ling Yuwei tak dapat ditahan untuk berdetak lebih cepat, dan dia berusaha menghindari kontak mata. Maafkan aku, Yuwei, Lu Ming berkata dengan lembut. Ucapan maaf ini membuat tubuh Ling Yuwei yang halus menggigil. Dia menatap Lu Ming dengan linglung, kemudian air matanya jatuh seperti hujan. Ada terlalu banyak hal dalam hatinya. Sebelumnya, dia berpura-pura kuat. Namun, permintaan maaf Lu Ming tampaknya telah meruntuhkan pertahanan psikologis Ling Yuwei. Perasaan dalam hatinya seperti banjir yang meluap dari bendungan. Keluhan, kesedihan, kesepian, kerinduan, penyesalan, dan serangkaian emosi lainnya meledak, menyebabkan tubuhnya yang halus bergetar terus-menerus, air mata mengalir di wajahnya seperti mutiara. Saat ini, dia bagaikan daun gugur yang menari tertiup angin, kesepian dan lemah, membuat orang merasa lembut dan penuh kasih. Lu Ming berjalan mendekat dan menarik Ling Yuwei ke dalam pelukannya. Tubuh Ling Yuwei mulai menegang, kemudian, dia memeluk Lu Ming erat-erat. Hiks, Lu Ming, ayah sudah meninggal. Bibi juga sudah meninggal. Para tetua semuanya sudah meninggal. Aku tak punya apa-apa, aku tak punya apa-apa, aku tak punya apa-apa. Wow. Ling Yuwei tidak dapat menahannya lagi dan menangis terseduh-seduh. Saat itu, Ling Yuwei bukan lagi putri peri yang namanya menggemparkan jagat raya. Ia hanyalah seorang gadis kecil yang kehilangan keluarganya, sedih dan tak berdaya. Hati Lu Ming tertusuk. Tidak, bukan berarti kamu tidak punya apa-apa. Kamu masih punya aku. Lu Ming bergumam. Suaranya penuh kehangatan, cinta, dan rasa bersalah. Ya, meskipun dia punya perasaan terhadap Ling Yuwei, dia merasa lebih bersalah daripada apapun. Itu berbeda dari apa yang dia rasakan terhadap Xian Yanxing dan Qiu Yue. Dia dan Xian Yanxing, dari awal mengenal satu sama lain, dari awal pertengkaran hingga akhir cinta mereka berdua telah mengalami begitu banyak hal bersama. Hati mereka melekat erat satu sama lain. Dia dan Qiu Yue berbeda. Mereka berdua tumbuh bersama dan merupakan kekasih masa kecil. Ada rasa kekeluargaan dalam hubungan mereka. Terhadap Ling Yuwei, ada lebih banyak rasa bersalah dalam perasaannya. Ling Yuwei menangis semakin sedih. Dia memeluk Lu Ming erat-erat, tidak mau melepaskannya. Lu Ming memeluk Ling Yuwei dan tidak melanjutkan bicaranya. Dia tahu bahwa Ling Yuwei perlu melampiaskan kekesalannya. Dia akan merasa lebih baik setelah itu. Setelah waktu yang lama, emosi Ling Yuwei berangsur-angsur menjadi tenang. Wajahnya agak merah, dan kecantikannya tak tertandingi. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia menundukkan kepalanya dan menempelkan bibirnya ke bibir Ling Yuwei. Tubuh halus Ling Yuwei menegang sejenak, tetapi dia membiarkan Lu Ming berbuat sesuka hatinya. Setelah sekian lama, perpisahan yang murni. Yuwei, jangan khawatir. Suatu hari, aku akan membunuh orang-orang untuk mencapai istana surgawi dan menghancurkan suku manusia surgawi untuk membalas dendam pada klan peri. Lu Ming bersumpah. Ya, aku percaya padamu. Ling Yuwei mengangguk sedikit. Pada saat ini, simpul di hatinya telah terlepas. Dia tidak lagi membenci Lu Ming. Dia tahu bahwa Lu Ming tidak bermaksud melakukan apa yang dia lakukan saat itu. Musuh sejatinya adalah istana surgawi dan suku manusia surgawi. Lu Ming,
Kenapa kau di sini? Pada saat itu terdengarlah teriakan keras dan suaranya penuh ketidakpercayaan. Kamu Chu Tianji. Mata Lu Ming berbinar dan dia berbalik. Mereka melihat Ye Chu Tianji terbang bersama sekelompok ahli. Ye Chu Tianji datang lebih cepat dari yang dibayangkannya. Namun, Lu Ming tidak terkejut. Ye Chu Tianji menguasai 3 jenis kekuatan tertinggi dari surga dan sangat kuat. Seperti Lu Ming, dia tidak takut dengan kekuatan yang menekan di sini. Terlebih lagi, dengan kultivasinya saat ini, tidak akan sulit baginya untuk mengalahkan roh-roh jahat itu. Mengapa saya tak bisa ada di sini? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman dingin. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Aku ingin mencarimu, tetapi aku tidak menyangka kau ada di sini. Baiklah, sekarang saatnya bagi kita untuk melunasi hutang kita. Tatapan mata Ye Chu Tianji dingin, dan hasrat membunuh yang kuat terpancar darinya. Selama pertempuran memperebutkan benih asal di kota abadi tertinggi, dia ditekan oleh Lu Ming dan bahkan dibunuh oleh Lu Ming di depan umum. Jika bukan karena fakta bahwa dia dapat dibangkitkan di sana, dia pasti sudah mati. Dia membenci Lu Ming sampai ke akar-akarnya dan tidak sabar untuk memakan dagingnya dan meminum darahnya. Dia bekerja keras dan setelah meninggalkan kota abadi tertinggi, dia pergi menyendiri untuk menerobos. Akhirnya, dia menerobos gerbang fana dan mencapai alam dewa surgawi. Dan EBSCP, setelah mencapai alam dewa surgawi, dia sangat bersemangat. Awalnya dia berencana untuk menemukan Lu Ming dan membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya. Dia tidak menyangka akan bertemu Lu Ming di sini. Rasanya seperti dia telah menghabiskan sepatu besinya dalam pencarian yang panjang, hanya untuk menemukannya tanpa usaha apapun. Bahkan surga membantunya membalas dendam. Kau tidak bisa bangkit kembali di sini. Apa kau tidak takut mati? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha, Lu Ming, aku akan menunjukkan kekuatanku saat ini. Ledakan, aura yang mengejutkan meledak dari tubuh Ye Chu Tian. Ini adalah aura dewa surgawi. Aura itu menutupi langit dan menutupi bumi saat aura itu menekan Lu Ming dan Ling Yue. Alam dewa-dewa, tidak bagus, Lu Ming, lari, ekspresi Ling Yue berubah. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chu Tianji sudah menerobos ke alam master surgawi. Baru beberapa tahun berlalu sejak pertempuran memperebutkan benih sumber asal kota abadi tertinggi. Waktu beberapa tahun terlalu singkat. Bagi mereka, itu hanya sekejap mata. Ye Chu Tianji benar-benar telah berhasil. Bakat semacam ini benar-benar mengerikan. Pergi, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Lu Ming, berlututlah. Ye Chu Tianji berteriak dan bergegas keluar. Dia melihat ke bawah dari atas dan menekan telapak tangannya ke Lu Ming. Dia tidak ingin membunuh Lu Ming dengan mudah. Dia ingin menekan Lu Ming, melumpuhkan kultivasinya, dan menyiksanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melampiaskan kemarahan di hatinya? Lu Ming, hati-hati. Ling Yue terkejut. Ia ingin menarik Lu Ming kembali, tetapi ia menyadari bahwa tubuh Lu Ming seperti terpaku di tanah. Ia tidak bergerak sama sekali. Yue, awasi aku. Suara lembut Lu Ming terdengar. Kemudian, Lu Ming melayangkan pukulan. Saat dia memukul, kekuatan terlarang dalam tubuhnya dikerahkan sepenuhnya dan disalurkan melalui tinjunya. Ledakan, tinju dan telapak tangan Ye Chu Tianji beradu, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Tubuh Ye Chu Tianji terdorong mundur beberapa ratus mil. Ia mendarat di tanah, tetapi ia tetap terdorong mundur. Tanah bergemuruh, dan sebuah lubang besar tertinggal di tanah. Tubuhnya gemetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar. Dia menatap Lu Ming seolah-olah dia telah melihat hantu. Kaisar Naga Abadi Chapter 4510 Bahasa Indonesia. Bab 4510, melawan Ye Chu Tianji lagi. Kamu, basis kultivasi kamu, dewa-dewa, dewa-dewa, bagaimana kamu mencapai alam dewa-dewa? Ye Chu Tianji meraung. Kata-katanya tidak jelas, dan suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Baru beberapa tahun dan Lu Ming sudah menerobos ke alam master surgawi.
Alasan mengapa ia mampu menerobos ke alam dewa surgawi adalah karena ia telah mengumpulkan cukup banyak sumber daya saat berada di kota abadi tertinggi. Setelah kembali ke istana surgawi, ia telah menghabiskan banyak sumber daya untuk menerobos ke alam dewa surgawi hanya dalam beberapa tahun. Namun, Lu Ming jelas baru saja mencapai kaisar surgawi tingkat ke-9 ketika ia berada di kota abadi tertinggi. Ia masih cukup jauh dari puncak kaisar surgawi tingkat ke-9. Ia membutuhkan waktu yang lama untuk mengonsolidasikan dan mengumpulkan kekuatan sebelum ia memiliki kualifikasi untuk menerobos ke alam master surgawi. Namun, Lu Ming sudah menjadi master surgawi. Ini tidak dapat dipercaya. Mereka berdua merupakan master dewa tingkat pertama, tetapi dia bukan tandingan Lu Ming, sama seperti saat dia bertempur memperebutkan benih asal. Ling Yuwei juga tercengang. Dia tidak menyangka kultivasi Lu Ming telah mencapai tingkat master surgawi. Ayo pergi. Ye Chu Tianji sangat tegas. Begitu menyadari bahwa Lu Ming telah mencapai level master surgawi, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lu Ming. Dia segera berbalik dan berlari. Ye Chu Tianji, bukankah kau ingin membunuhku? Kenapa dia bisa berlari secepat itu sekarang? Lu Ming mencibir. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, dan dalam sekejap, dia mendekati Ye Chu Tianji. Aku akan melawanmu sampai mati. Ye Chu Tianji meraung dan berbalik. 3 jenis kekuatan surgawi meledak dan menghantam Lu Ming. Seni simbol pertempuran, 8 kali kekuatan pertempuran. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Peningkatan 8 kali lipat kekuatan tempur dari formula karakter pertempuran berhasil diaktifkan dan dia melancarkan pukulan. Ruang itu meledak terus-menerus. Kekuatan tinju yang dahsyat itu hancur dan sekali lagi bertabrakan dengan serangan Ye Chu Tianji. Ledakan, ledakan. Setelah beberapa kali ledakan, tubuh Ye Chu Tianji terlempar seperti bola meriam. Dia batuk dan mengeluarkan banyak darah, dan pelindung tulang di lengannya retak. Hampir meledak. Puluhan tulang di tubuhnya patah. Sialan, kekuatan tempurnya. Ye Chu Tianji sangat ketakutan. Ia menyadari bahwa Lu Ming telah menjadi semakin menakutkan. Dalam pertempuran dengan level yang sama, ia bahkan tidak sebanding dengan Lu Ming. Ia telah hancur total. Di kota abadi tertinggi, mereka masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun sekarang, mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertahan sama sekali. Kesenjangan di antara mereka telah menjadi lebih besar. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa formula bertarung Lu Ming masih 7 kali lipat dari kekuatan tempurnya saat dia berada di kota abadi tertinggi. Sekarang, formula karakter pertempuran Lu Ming telah mencapai 8 kali kekuatan tempurnya. Dalam pertempuran dengan level yang sama, kekuatan tempurnya secara alami akan lebih kuat. Cepat pergi dan kirim pesan kepada Dewa Langit. Katakan padanya bahwa Lu Ming telah menerobos ke alam master surgawi dan berada di tanah leluhur para elf. Minta mereka untuk mengundang Yang Mulia Surgawi. Ye Chu Tianji berteriak pada yang lainnya sementara dia mundur. Kesayangan surga lainnya dari istana surgawi pun turut berhamburan. Inilah strategi pengalihan perhatian Ye Chu Tianji. Dia telah meminta paragon lainnya untuk menyebarkan berita itu, sementara mereka melarikan diri, sehingga Lu Ming akan teralihkan dan mengejar orang-orang ini. Begitu berita tentang Lu Ming tersebar, orang-orang istana surgawi pasti akan memburunya dengan gila-gilaan. Jika dia adalah Lu Ming, dia pasti akan mengalihkan perhatiannya untuk memburu yang lain. Kalau begitu, dia akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Faktanya, dia telah menebaknya dengan benar. Memang, Lu Ming tidak ingin orang-orang ini membocorkan informasinya. Dia sekarang menjadi duri dalam daging suku manusia surgawi, dan mereka ingin menyingkirkannya sesegera mungkin. Begitu suku manusia surgawi mengetahui hal ini, mereka pasti akan mengirim orang-orang surgawi yang terhormat untuk membunuhnya. Dia yakin bahwa suku manusia surgawi akan lebih dari bersedia untuk mengirim seorang ahli tingkat surgawi yang terhormat untuk membunuhnya. Namun, Ye Chu Tianji salah tentang satu hal. Lu Ming tidak perlu terlalu terganggu untuk membunuh orang-orang ini. Gaya primal, hancurkan. Lu Ming berteriak pelan. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Tubuhnya bersinar dan puluhan ribu keterampilan rahasia terjalin, berubah menjadi benua.
Benua itu sangat besar. Di bawah dukungan kekuatan terlarang, benua itu terus meluas. Benua itu hampir menutupi sebagian kecil dari tingkat ke-10. Ukuran daratan yang dibentuk oleh gaya kehancuran itu tergantung pada pikiran Luming. Jika Luming bersedia, dia bahkan dapat memperluas wilayah itu 10 kali lipat. Tetapi jika demikian halnya, maka kekuasaan akan menjadi terlalu tersebar, dan kekuasaan tidak akan kuat. Makin kecil areanya, makin kuat kekuatannya. Akan tetapi, Luming tidak memerlukannya untuk menjadi terlalu kuat saat ini, karena di antara para putra surga yang sombong di Istana Surgawi, kecuali Ye Chutianji, kekuatan yang lain tidak layak disebutkan di depan Luming. Mereka semua adalah karakter yang dapat dibunuh Luming dengan menjentikkan jarinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Daratan yang terbentuk oleh gaya kehancuran menekan ke bawah, dan dunia bergetar, menyelubungi semua anak surga yang sombong di Istana Surgawi. Petik 2. Serang, serang, hentikan dia. Putra-putra surga yang sombong dari Istana Surgawi meraung. Orang-orang ini semua adalah murid pribadi dari tokoh-tokoh penting Istana Surgawi. Mereka berasal dari semua ras. Pada saat ini, mereka semua berubah menjadi bentuk asli mereka dan meledak dengan kekuatan tempur terkuat mereka. Mereka menggunakan gerakan mereka yang paling kuat dan melesat menuju tanah yang tak ternoda. Puluhan pilar cahaya membumbung ke angkasa dan menghantam benua purba. Namun, itu tidak berguna. Begitu mereka menyentuh daratan, serangan-serangan ini pun runtuh. Ledakan. Benua besar itu hancur berkeping-keping di tanah, mencoba meratakan segalanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh para jenius Istana Surgawi terus meledak, dan mereka mati. Pada akhirnya, hanya Ye Chutianji yang masih hidup, tetapi ia juga terpental, menciptakan parit sepanjang beberapa ratus mil di tanah. Dia meludahkan darah, matanya penuh dengan keterkejutan. Luming terlalu kuat. Gerakan ini bahkan lebih mengerikan. Dia hampir mengira bahwa dia akan dibunuh sekarang. Asyik, reaksi Ye Chutianji sangat cepat. Dia menghantam tanah, tubuhnya melesat keluar, dan terus berlari. Ye Chutianji, karena kamu sudah datang ke sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Ayo pergi, Luming berkata dengan dingin. Dalam beberapa saat, dia berhasil menyusul Ye Chutianji. Pada saat yang sama, sebuah benua terbentuk di atas kepala Ye Chutianji. Itu masih gaya primitif. Namun, Luming telah mengecilkan ukuran benua itu. Gunung-gunung dan sungai-sungai dapat terlihat samar-samar di atasnya dan itu jauh lebih kuat. Kali ini, target mereka hanya Ye Chutianji. Dengan ukuran benua ini, kekuatannya adalah yang terkuat. Luming ingin membunuh Ye Chutianji sepenuhnya. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat benua itu menekan, langit dan bumi bergetar dengan kekuatan yang mengerikan. Ekspresi Chutianji sangat serius. Ah, Luming, kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa membunuhku. Keluarlah. Baju zirah Skywolf. Ye Chutianji meraung saat kekuatan surganya terbakar. Sebuah baju zirah muncul di tubuhnya. Baju zirah ini memancarkan aura yang mengerikan. Luas dan tak terduga. Senjata surgawi tingkat asal. Ekspresi Luming sedikit berubah. Sekilas, dia bisa tahu bahwa baju besi yang muncul di tubuh Ye Chutian adalah senjata suci tingkat asal. Dia ingin memblokir serangan Luming dengan baju zirahnya yang merupakan senjata dewa tingkat asal. Namun, di tanah leluhur para peri, ada banyak batasan yang mencegah penggunaan senjata dewa.